Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman dan Islam hingga hari ini. Bayangkan sebuah gurun pasir di tengah terik matahari yang menyengat. Tidak ada tanda-tanda air sejauh mata memandang. Namun, di tempat inilah, ribuan tahun yang lalu, Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan kaumnya. Nabi Nuh, atas perintah Allah, membangun sebuah kapal besar di tengah daratan kering. Banyak yang mengejeknya, banyak yang menertawakan. Tapi apa yang terjadi saat hujan lebat turun, dan banjir besar mulai menenggelamkan segalanya? Inilah kisahnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya, dan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, di bawah sinar matahari yang terik, hiduplah seorang nabi yang diberi tugas mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Nuh. Tanah tempat beliau tinggal adalah wilayah gersang tanpa tanda-tanda kehidupan subur. Tanaman sulit tumbuh, dan hujan jarang sekali turun. Meskipun begitu, kaum Nabi Nuh tetap sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Sayangnya, kehidupan mereka tidak dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Mereka justru lebih memilih untuk menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Dengan sombong, mereka menganggap berhala itulah yang memberi keberkahan dan menjaga mereka dari bencana. Nabi Nuh, yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan penuh kasih, merasa sedih melihat kaumnya semakin tersesat jauh dari jalan Allah. Hati beliau dipenuhi keprihatinan, namun ia tetap bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan tugas kenabiannya. Allah memilih Nabi Nuh untuk menjadi pembawa risalah kepada kaumnya, mengajak mereka kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Nuh memulai dakwahnya dengan kelembutan. Ia mendatangi mereka satu persatu, berbicara dengan hati-hati, menyampaikan kebenaran dengan cara yang mudah dipahami. Wahai kaumku, kata beliau, tinggalkanlah penyembahan kepada berhala-berhala ini. Hanya Allah yang patut disembah. Dialah pencipta langit dan bumi, yang memberi kita kehidupan. Namun, seruan ini tidak disambut dengan baik. Sebagian besar kaumnya malah menertawakan beliau. Apa yang kau bicarakan, Nuh? Kami tidak butuh ceramahmu, ejek mereka. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Dengan penuh cinta dan kesabaran, ia terus mengingatkan kaumnya, meskipun penolakan datang bertubi-tubi. Dari hari ke hari, ejekan terhadap Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Para pemimpin kaumnya, yang merasa kedudukan mereka terancam oleh ajaran tauhid, mulai menyerang Nabi Nuh secara terang-terangan. Mereka menyebutnya gila, menganggap ajakannya hanyalah omong kosong. Apa kau pikir kami akan meninggalkan tradisi nenek moyang kami hanya karena ucapanmu? Kata salah satu pemimpin mereka dengan penuh kesombongan. Kami sudah hidup dengan cara ini selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang salah. Nabi Nuh tidak membalas cemoohan itu dengan amarah. Ia hanya tersenyum, meskipun hatinya pilu. Beliau tahu, tugasnya hanyalah menyampaikan risalah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Nabi Nuh terus memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap bersabar menghadapi kebebalan kaumnya. Setelah ratusan tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh yang sangat aneh di mata manusia biasa, membangun sebuah kapal besar di tengah gurun pasir yang kering. Buatlah bahtera itu dengan petunjukku, dan janganlah engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim, firman Allah kepada beliau. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan sepenuh hati. Tanpa ragu, ia memulai pekerjaannya, meskipun tidak ada tanda-tanda air atau hujan di sekitarnya. Kaumnya, yang sejak awal telah mengejek, kini melihat kesempatan untuk semakin merendahkan Nabi Nuh. Mereka tertawa terbahak-bahak setiap kali melewati beliau yang sibuk memotong kayu dan menyusun papan kapal. Lihatlah si gila itu. Apa dia mengira kapal itu akan berlayar di atas pasir? Namun Nabi Nuh tidak terganggu oleh ejekan tersebut. Ia bekerja dengan tekad yang kuat, percaya kepada janji Allah yang tidak pernah meleset. Alih-alih merasa malu dengan peringatan yang terus-menerus diberikan oleh Nabi Nuh, kaum beliau justru semakin keras kepala. Mereka tidak hanya mengejek, tetapi juga mulai menghasut orang lain untuk menjauhi Nabi Nuh. Jangan dengarkan Nuh, teriak mereka. Dia hanya ingin memanfaatkan kita. Kapalnya itu hanyalah omong kosong. Namun, di balik semua itu, Nabi Nuh tidak pernah berhenti berharap. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya,
dibantu oleh sedikit pengikutnya yang beriman. Mereka mengerjakan kapal itu dengan penuh keikhlasan, bahkan ketika harus berhadapan dengan ejekan yang semakin pedas dari kaum yang kafir. Hati Nabi Nuh tetap teguh, yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang, meskipun manusia di sekitarnya tidak mampu memahami hikmah dari perintahnya. Meskipun mayoritas kaumnya menolak, ada segelintir orang yang percaya kepada Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menerima hidayah, orang-orang yang hatinya terbuka terhadap kebenaran. Pengikut Nabi Nuh berasal dari kalangan yang sederhana, bukan dari kalangan pemimpin atau orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang sering dianggap rendah oleh masyarakat. Namun, justru mereka yang mendukung Nabi Nuh dengan sepenuh hati. Ketika Nabi Nuh memulai pembangunan kapal, para pengikut ini bekerja keras tanpa rasa ragu. Mereka mengumpulkan kayu, memotongnya, dan membantu menyusun papan demi papan sesuai arahan Nabi Nuh. Semua itu mereka lakukan dengan penuh semangat, meskipun setiap hari mereka harus mendengar ejekan dari kaum kafir. Apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Kalian membuang-buang waktu, kata kaum kafir dengan sinis. Namun, orang-orang beriman tetap teguh. Mereka meyakini bahwa perintah Allah tidak pernah sia-sia. Keteguhan hati mereka menguatkan Nabi Nuh, yang terus memimpin pekerjaan besar ini dengan penuh dedikasi. Dalam hati, Nabi Nuh bersyukur kepada Allah karena masih ada yang mendengarkan dakwahnya dan bersedia berdiri di sisinya menghadapi tantangan besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh akhirnya selesai. Kapal itu sangat besar, cukup untuk menampung para pengikut beliau, serta pasangan-pasangan dari setiap jenis makhluk hidup yang ada di wilayah itu. Namun, kaum kafir tetap saja tidak percaya. Mereka menganggap kapal tersebut hanyalah lelucon besar. Hingga suatu hari, tanda-tanda yang telah dijanjikan oleh Allah mulai terlihat. Langit yang biasanya cerah di atas gurun mulai berubah menjadi gelap. Hujan yang tidak pernah turun selama bertahun-tahun kini mulai membasahi tanah kering. Pada saat yang sama, air mulai memancar dari dalam bumi, membentuk aliran yang semakin deras. Nabi Nuh segera mengumpulkan pengikutnya, mempersiapkan mereka untuk memasuki kapal. Dengan tenang, Nabi Nuh memberi arahan, memastikan bahwa setiap orang dan setiap pasangan hewan berada di tempat yang telah disiapkan. Namun di luar kapal, kaum kafir masih tertawa. Ini hanya hujan biasa, kata mereka. Tidak akan ada yang terjadi. Mereka tetap sibuk dengan kehidupan mereka, tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari azab yang telah Nabi Nuh peringatkan selama ini. Saat hujan mulai turun semakin deras, Nabi Nuh memberikan peringatan terakhir kepada kaumnya. Dengan suara yang lantang namun penuh kasih, beliau berdiri di depan kapal dan menyeru mereka, "Wahai kaumku, bertobatlah kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Masuklah ke dalam kapal ini dan selamatkan dirimu." Namun, bukannya mendengarkan, kaum kafir justru semakin keras mengejek. "Nuh, kau pikir kami akan percaya hanya karena hujan seperti ini? Kami tidak akan meninggalkan berhala kami." Mereka menolak dengan penuh kesombongan. Beberapa bahkan berkata, "Jikalau benar ada banjir besar, kami akan melarikan diri ke gunung tinggi. Kami tidak butuh kapalamu." Nabi Nuh hanya bisa menundukkan kepala, merasa pilu. Beliau tahu bahwa waktu mereka telah habis, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Dengan hati yang berat, beliau masuk ke dalam kapal, menutup pintu besar yang telah Allah perintahkan untuk dikunci. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan para pengikutnya hanya bisa berserah diri kepada Allah, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Langit semakin gelap, dan hujan turun tanpa henti. Bukan sekadar hujan biasa, tetapi hujan yang begitu deras hingga seperti menuangkan air dari langit. Dalam waktu singkat, air mulai menggenangi daratan. Kaum kafir yang tadinya tertawa kini mulai cemas. Mereka melihat genangan air di sekitar rumah mereka semakin tinggi. Beberapa mencoba menyelamatkan harta benda mereka, sementara yang lain mulai berteriak-teriak memanggil sanak saudara. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan air yang terus naik. Dari bawah tanah, mata air yang besar memancar dengan kekuatan luar biasa, menyatu dengan hujan yang mengguyur tanpa henti. Dalam waktu singkat, daerah yang dulunya kering kini berubah menjadi lautan. Orang-orang mulai panik, berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Ini hanya kebetulan, jika sebagian dari mereka masih mencoba menyangkal kenyataan. Namun, semakin lama, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah.
Mereka yang dulunya mengejek Nabi Nuh kini menangis ketakutan, tetapi pintu kapal telah tertutup rapat. Air terus naik, menenggelamkan rumah, kebun, dan segala sesuatu yang ada di daratan. Kaum kafir yang sebelumnya merasa aman kini berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Beberapa mencoba berenang ke tempat yang lebih tinggi, tetapi arus air terlalu kuat. Gunung-gunung yang dulu menjulang tinggi kini mulai terendam. Sementara itu, kapal Nabi Nuh melaju dengan tenang di atas air yang bergolak. Di dalam kapal, para pengikut Nabi Nuh membaca doa dan memuji kebesaran Allah. Mereka tahu bahwa mereka diselamatkan bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena rahmat Allah. Di luar sana, kaum kafir terus berteriak, berharap bisa diselamatkan, tetapi semuanya sudah terlambat. Nabi Nuh yang berada di atas kapal merasa pilu melihat kehancuran yang terjadi. Meskipun kaumnya telah menyakitinya selama ratusan tahun, beliau tetap merasa sedih karena mereka memilih jalan yang salah. Inilah akhir dari perjalanan mereka, sebuah pelajaran yang nyata bagi siapa saja yang mau berpikir. Di tengah banjir besar yang melanda, Nabi Nuh melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Di kejauhan, beliau melihat putranya, salah satu anak kandungnya sendiri, yang menolak masuk ke dalam kapal. Putranya itu adalah salah satu dari banyak kaum yang tidak mau menerima kebenaran. Dengan suara yang penuh cinta, Nabi Nuh memanggil putranya, wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang zalim." Namun, putranya menjawab dengan penuh kesombongan, aku akan berlindung di gunung yang tinggi. Gunung itu akan menyelamatkanku dari air bah ini." Nabi Nuh kembali berkata dengan penuh kesabaran, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali mereka yang mendapatkan rahmat-Nya. "Naiklah ke kapal ini, nak." Namun, putranya tetap menolak. Air semakin tinggi, dan arusnya semakin deras. Dalam sekejap, putra Nabi Nuh terseret oleh gelombang yang dahsyat. Nabi Nuh hanya bisa menyaksikan dengan hati yang terluka. Sebagai seorang ayah, beliau merasakan kepedihan yang mendalam, tetapi sebagai seorang nabi, beliau tahu bahwa keputusan Allah adalah mutlak. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa, berharap Allah memberi ampunan kepada putranya. Namun, Allah menegaskan, wahai Nuh, dia bukanlah keluargamu karena dia termasuk orang-orang yang zalim. Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa ikatan iman jauh lebih penting daripada ikatan darah. Hati Nabi Nuh terasa hancur setelah kehilangan putranya. Meskipun beliau tahu bahwa putranya adalah bagian dari kaum yang menentang, perasaan sebagai seorang ayah tetap membuat beliau merasa kehilangan yang mendalam. Setelah pintu kapal ditutup dan air bah semakin tinggi, Nabi Nuh mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janji yang engkau ucapkan adalah benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Serunya dengan air mata dengan penuh hikmah. Allah menjawab doa Nabi Nuh, "Wahai Nuh, dia bukanlah keluargamu karena perbuatannya yang zalim. Janganlah engkau memohon kepadaku tentang sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Aku mengingatkanmu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Jawaban ini menjadi pengingat yang mendalam bagi Nabi Nuh, bahwa iman kepada Allah adalah segalanya, bahkan lebih dari hubungan keluarga. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Nuh menerima keputusan Allah dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Dalam keheningan, beliau memohon ampun atas kelemahannya dan kembali fokus pada tugasnya memimpin orang-orang beriman yang selamat di atas kapal. Kapal besar yang dibangun Nabi Nuh kini melaju dengan tenang di atas air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Dari atas kapal, para penumpangnya menyaksikan pemandangan yang menggetarkan hati. Tidak ada lagi daratan yang terlihat, hanya lautan luas yang bergelombang. Hujan masih turun dengan deras, dan air dari bawah bumi terus memancar tanpa henti. Suara gemuruh air bercampur dengan doa-doa dari para pengikut Nabi Nuh yang berada di dalam kapal. Mereka memuji kebesaran Allah, menyadari bahwa hanya karena rahmat-Nya mereka bisa selamat. Nabi Nuh berdiri di bagian depan kapal, memimpin doa dan zikir. Beliau meminta semua orang untuk terus memohon perlindungan kepada Allah hingga semuanya berakhir. Di tengah gelombang besar, kapal itu tetap kokoh, berjalan sesuai petunjuk Allah. Tidak ada satupun gelombang yang mampu menggoyahkannya. Kapal ini menjadi simbol keimanan, sebuah bukti nyata bahwa siapapun yang berserah diri kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, meskipun bencana besar melanda. Namun di sisi lain,
Mereka juga menyadari bahwa di luar sana, ribuan orang telah tenggelam, termasuk mereka yang dulunya mengejek Nabi Nuh. Setelah berhari-hari lamanya, hujan akhirnya berhenti. Langit yang sebelumnya gelap mulai cerah kembali. Air bah yang tadinya menutupi seluruh daratan perlahan-lahan mulai surut. Kapal Nabi Nuh, yang sebelumnya melaju di atas lautan tanpa batas, kini mulai mendekati sebuah daratan tinggi. Allah mengarahkan kapal tersebut untuk berlabuh di sebuah gunung yang bernama Judi. Ketika kapal akhirnya berhenti, suasana di dalam kapal dipenuhi rasa syukur. Para penumpang saling berpelukan, menangis haru, dan mengucapkan doa-doa penuh rasa terima kasih kepada Allah. Nabi Nuh memimpin mereka dalam sujud syukur, memohon ampun atas segala dosa dan memuji Allah atas keselamatan yang telah diberikan. Dari atas kapal, mereka melihat dunia yang kini telah berubah total. Semua yang dulunya mereka kenal telah musnah, dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Nabi Nuh menyadari bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang baru, sebuah kesempatan untuk membangun dunia yang lebih baik berdasarkan iman kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, beliau bersiap untuk memulai babak baru bersama orang-orang yang telah diselamatkan. Setelah Allah memberikan perintah untuk turun dari kapal, Nabi Nuh dan para pengikutnya melangkah keluar ke daratan yang kini telah kering. Tanah yang mereka pijak adalah tanah yang subur, tempat yang telah Allah siapkan untuk memulai kehidupan baru. Mereka membawa serta pasangan-pasangan hewan yang ada di kapal, membiarkannya kembali ke alam untuk berkembang biak. Dengan penuh semangat, Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai membangun rumah dan bercocok tanam. Mereka hidup dengan rasa syukur yang mendalam, mengingat segala kebesaran Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana besar. Nabi Nuh terus mengajarkan kepada mereka pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi kesyirikan. Beliau mengingatkan bahwa azab yang mereka saksikan adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Generasi baru ini tumbuh dengan nilai-nilai tauhid yang kuat, membawa harapan bahwa kehidupan manusia di bumi akan lebih baik. Nabi Nuh merasa lega melihat kaumnya yang baru ini beribadah hanya kepada Allah. Mereka menjadi saksi hidup dari kasih sayang dan keadilan Allah, serta bukti bahwa iman dan kesabaran selalu membawa kemenangan. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita biasa, melainkan sebuah pelajaran hidup yang penuh makna. Dari kisah ini, kita diajarkan tentang pentingnya keimanan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Nabi Nuh adalah contoh nyata seorang hamba yang menjalankan tugas kenabian dengan penuh keteguhan, meskipun selama ratusan tahun dakwahnya terus-menerus ditolak. Beliau tetap sabar dan tidak pernah putus asa, meskipun ejekan dan hinaan datang silih berganti. Kapal yang beliau bangun atas perintah Allah menjadi bukti nyata bahwa perintah Allah selalu memiliki hikmah, meskipun terkadang sulit dipahami oleh manusia. Kaum yang menolak ajakan Nabi Nuh akhirnya menyadari kesalahan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali dalam ketaatan kepadanya. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perintah Allah adalah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, dan selalu membawa kebaikan bagi hamba-hambanya. Kapal Nabi Nuh adalah simbol keselamatan, tetapi hanya bagi mereka yang beriman. Bagi yang ingkar, tidak ada tempat yang aman. Pelajaran ini relevan untuk kehidupan kita hari ini, di mana keimanan seringkali diuji oleh godaan duniawi. Kisah Nabi Nuh juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang lalai dan keras kepala. Kaum Nabi Nuh adalah cerminan manusia yang terjebak dalam keangkuhan, merasa tidak membutuhkan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka merasa aman dengan tradisi nenek moyang, berhala-berhala, dan kekayaan duniawi mereka, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Ketika azab Allah datang, tidak ada satupun dari apa yang mereka banggakan mampu menyelamatkan mereka. Rumah-rumah mereka yang megah, tempat-tempat perlindungan mereka, bahkan gunung-gunung tinggi tidak mampu menahan air bah yang menggenangi seluruh bumi. Ini adalah pelajaran bahwa kekuatan dan perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Sikap sombong mereka juga menunjukkan betapa manusia seringkali menolak kebenaran hanya karena merasa itu mengancam kenyamanan atau kedudukannya. Peringatan ini terus relevan sepanjang masa. Sebagai manusia, kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah tidak pernah lalai dari perbuatan manusia. Kebaikan akan mendapatkan balasan, begitu pula dengan kezaliman. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum Nabi Nuh, yang baru menyadari kesalahan mereka setelah semuanya terlambat. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah Nabi Nuh adalah pentingnya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nabi Nuh menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam hal ini. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk membangun kapal di tengah gurun pasir, beliau tidak mempertanyakan atau meragukan perintah tersebut.
Meskipun secara logika manusia itu tampak tidak masuk akal, Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah itu dengan sepenuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan sejati adalah percaya kepada Allah tanpa syarat, meskipun kita tidak memahami sepenuhnya hikmah di balik perintahnya. Berserah diri kepada Allah juga berarti menerima dengan ikhlas apapun yang telah Allah tetapkan, termasuk ketika menghadapi cobaan besar seperti kehilangan orang tercinta. Nabi Nuh merasakan ini ketika putranya menolak untuk beriman dan akhirnya tenggelam bersama kaum yang ingkar. Meskipun hati beliau hancur, beliau tetap menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Ini mengajarkan kita bahwa berserah diri kepada Allah bukan hanya tentang menjalankan perintahnya, tetapi juga tentang menerima takdirnya dengan penuh keimanan. Setiap kisah Nabi selalu meninggalkan pesan spiritual yang mendalam, dan kisah Nabi Nuh tidak terkecuali. Salah satu hal yang paling menonjol dari perjalanan hidup Nabi Nuh adalah keteguhan iman yang beliau miliki. Dalam menghadapi kaumnya yang terus-menerus menolak dakwahnya, Nabi Nuh tetap berdiri kokoh, tidak goyah oleh hinaan dan ancaman. Ini menunjukkan pentingnya memiliki keimanan yang kuat dalam menjalani hidup. Sebagai manusia, kita tentu tidak terhindar dari ujian, tetapi dengan keimanan yang kuat, kita mampu menghadapi semuanya dengan tabah. Nabi Nuh adalah contoh nyata bahwa keimanan yang kuat tidak hanya membawa keselamatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan iman. Doa adalah senjata terkuat seorang hamba, dan Nabi Nuh membuktikan itu dengan terus berdoa kepada Allah meskipun situasinya tampak mustahil. Beliau percaya bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya yang berserah diri. Maka, mari kita terus memohon kepada Allah agar diberikan keimanan yang kuat seperti Nabi Nuh, sehingga kita mampu menghadapi ujian kehidupan dengan penuh kesabaran dan tawakal. Kisah Nabi Nuh berakhir dengan kehidupan baru di atas tanah yang subur, tetapi pesan dari kisah ini terus hidup dalam hati umat manusia hingga hari ini. Allah menjadikan kisah ini sebagai peringatan dan pelajaran bagi setiap generasi. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain beriman kepada Allah dan menaati perintahnya. Dunia ini hanyalah tempat sementara, dan kehidupan sejati adalah di akhirat. Kisah Nabi Nuh mengingatkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian, tetapi jika kita memiliki keimanan yang kuat dan berserah diri kepada Allah, kita akan selamat, seperti mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Sebaliknya, mereka yang menolak kebenaran akan tenggelam dalam kehancuran, seperti kaum Nabi Nuh yang sombong. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berpegang teguh pada iman dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan. Jangan pernah meremehkan perintah Allah, karena di balik setiap perintahnya pasti ada hikmah yang luar biasa. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, agar kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat.